Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian bank syariah dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 pasal 1 UPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendapatkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa, profit margin, serta bagi hasil loss and profit sharing. Di samping dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga, posisi unik lainnya dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan. Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip mudharabah jual beli, ijarah sewa atau ijarah wa ikatina sewa beli, dan lain-lain. Lalu ada konsep dasar operasionalisasi bank syariah. Syariah Islam memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu ajaran yang universal dan komprehensif. Dinilai komprehensif karena syariat Islam adalah ajaran yang lengkap, di mana syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia atau kita bisa sebut muamalah. Aktivitas interaksi sesama manusia bisa diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu konsumsi, investasi, simpanan. Dalam aktivitas konsumsi, Islam melarang umat manusia untuk berfoya-foya seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat ke-7 ayat ke-31, yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Doktrin Al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan agar dapat dihimpun dan disalurkan dalam pembiayaan investasi. Adanya bank syariah menjadi begitu penting untuk membantu para nasabah yang memiliki surplus simpanan dan menyalurkan kepada para investor yang membutuhkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan. Beberapa prinsip hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain, yang pertama ada pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat ada unsur gharar, ketidakpastian spekulasi. Tidak diperkenankan, kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka diperoleh dari sebuah transaksi.
Selanjutnya, hukum perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan secara teoritis, bank syariah baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia, kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank syariah bahkan lebih kemudian. Eksistensi bank syariah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 huruf M Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 6 huruf M beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah bank Islam atau bank syariah, sebagaimana dipergunakan kemudian setelah istilah resmi dalam UU PI. Namun hanya menyebutkan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Di dalam pasal 5 ayat 3 PP nomor 70 tahun 1992 tentang bank umum pun hanya disebutkan frasa bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan di penjelasannya disebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula dalam pasal 6 ayat 2 PP nomor 71 tahun 1992 tentang bank perkreditan rakyat hanya menyebutkan frasa bank perkreditan rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, yang dalam penjelasannya disebut bank perkreditan rakyat yang berdasarkan bagi hasil. Kesimpulan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan istilah bagi bank Islam atau bank syariah baru dapat ditarik dari penjelasan pasal 1 ayat 1 PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP nomor 72 tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Maksudnya, kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga. Bagi bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, begitu pula bank umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan, baik dana maupun pembiayaan, agar berjalan sesuai dengan prinsip syariat, di mana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada saat berlakunya UU nomor 7 tahun 92, selain ketiga PP tersebut, tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan praktek transaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat. Namun, untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, pemerintah, atau anak bank. Tidak terheran bila mana dalam laporan keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account
yang diberi istilah sebagai pendapatan non-halal, yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep 09-MUI-XII-2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan diantaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. Meskipun pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas. Namun, sebagaimana disebutkan, Maryam Darus Badrul Zaman merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting, khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan hukum nasional. Dalam makalahnya yang berjudul Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional, beliau mengatakan sebagai berikut. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu, maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem bunga. Jika selama ini peranan hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi atau bisnis. Pada tahun 1998, eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Angka 3 JO, Angka 13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan syariah secara tegas diberikan dengan istilah bank syariah atau bank berdasarkan prinsip syariah. 13 prinsip-prinsip syariah ini pun terus berkembang dan didukung oleh perangkat hukum lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana ditegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter haruslah berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia UUBI. Kemudian, pasal 11 ayat 1 UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Di samping peraturan-peraturan tersebut terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah,
serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai, serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah. Tidak sampai di situ, pemerintah bersama DPR kemudian merancang undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Secara resmi, rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 21 tahun 2008. Dengan undang-undang ini diharapkan masyarakat Indonesia dan para pelaku bisnis syariah akan mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi teman saya sempat jelaskan juga tentang undang-undang perbankan syariah. Itu yang selanjutnya berbicara tentang sengketa perbankan syariah di Indonesia. Nah, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008, para pelaku bisnis syariah seakan telah mendapat kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah. Namun beberapa saat setelah disahkan, Undang-Undang perbankan syariah kembali mendapat kritikan dari berbagai pakar hukum dan syariah, terutama hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa. Adalah sesuatu yang aneh bila terjadi pertentangan antara undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang sama. Nah, di satu sisi dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa perbankan, menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Kompetensi peradilan agama tersebut menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa, maka muara penyelesaian secara litigasi adalah bagian peradilan agama. Adapun penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Badan Syariah Nasional atau Basarnas. Dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam bab 9 tentang penyelesaian sengketa pasal 55 ayat disebutkan, satu, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Nah, yang kedua itu dalam hal para pihak telah memperjanjikan menyelesaikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, itu penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad. Nah, yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Namun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa sementara itu penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan. Nah, di lingkungan peradilan agama tentunya itu. Di samping itu dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Penjelasan pasal 55 ayat 2 yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya seperti musyawarah, mediasi perbankan, atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, itu Basarnas.
Nah, adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum ini selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme. Sebetulnya kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi. Nah, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai cause of forum atau cause of juridis. Nah, ketentuan tersebut jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka hal tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak. Nah, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Nah, bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk isinya, maka perikatan para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh-boleh saja gitu atau boleh dilaksanakan. Nah, adanya cause of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan inkonsistensi bentuk undang-undang dalam merumuskan aturan-aturan hukum. Nah, alasan bahwa pengadilan agama belum familiar dalam penyelesaian sengketa perbankan bukan menjadi suatu alasan logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam sengketa perbankan syariah. Di samping itu, keberadaan cause of forum akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Karena apa? Karena pelaksanaan kompetensi akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Nah, jika para pihak mengadakan akad, menetapkan penyelesaian sengketa pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara teks gitu, yang diberikan oleh undang-undang, tetapi dalam prakteknya tidak secara optimal berfungsi. Karena apa? Karena harus berbagi dengan pengadilan negeri gitu. Nah, persoalan dualisme penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini yang membuktikan bahwa pelaku bisnis syariah masih tunduk pada aturan sekuler yang pastinya tidak berdasarkan syariah. Penyelesaian sengketa undang-undang perbankan syariah telah ditunduk gitu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan dan kesalahan dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.